Banyak Katanya surga kecil yang jatuh ke bumi, tapi tidak berupa surga begitu iya, kan. betul betul. Makanya Surga kecil tapi warga Papua merasakan neraka ya. kenapa masih bisa hidup sampai 2023 ini, karena di dalam gerakan yang masif ini ada proses kaderisasi di situ, Bang. Sekelompok orang, sekelompok organ yang kemudian mempunyai misi besar untuk proses pembodohan anak-anak Papua, proses pembodohan generasi. Orang tua di daerah, di kampung sana pun juga harus tahu gitu, bahwa situasi dan kondisi anak-anak mereka yang ada di tanah rantau hari ini emergensi betul. Ya, NKRI itu masih pakai harga. Kalau saya merah putih sampai mati. Apakah Papua merdeka itu kemudian sudah menjamin masyarakat Papua itu sejahtera, hidup seakan-akan seperti di surga tadi? Apakah seperti itu? Di dalam Papua sendiri banyak suku dan banyak juga bahasa gitu. Jadi bahasa mana yang mau dipakai? Kalau mau bilang ada yang mendanai, ada yang mendanai, sehingga itu roda itu masih bergerak terus kan, entah itu porosnya itu dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel podcast Alam Institut Literasi dan Kolaborasi. Dan topik kita pada podcast kali ini ya boleh dibilang cukup sensitif lah ya. Sensitif juga bisa dikatakan sensitif. Dan pada kali ini saya sudah kedatangan seorang tokoh dari ujung timur Indonesia. Beliau merupakan Ketua Umum DPP Eksponen Muda Papua. Ya. Beliau adalah Kakak Rahman Fatur. Ya. Saya panggil kakak atau Pace nih? Kakak bisa, Pace bisa, atau enggak mau panggil Daeng juga bisa. Ayo Mas ya. Jadi kan kalau di Papua lebih cenderung kita panggil kakak atau Pace. Ya kan? Boleh Bang Mul. Kakak Rahman, ini saya banyak kali yang mungkin mau diskusikan sama Kakak Rahman ini pada kali ini. Ini berkaitan dengan sampai hari ini, mulai tahun berapa kira-kira itu ya, masih sangat seksi dan masih sangat sering ada timbul gerakan-gerakan dari kawan-kawan kita, ya, saudara-saudara kita dari Papua, terutamanya teman-teman mahasiswa dan anak-anak muda ya, seluruh elemen pemuda yang terus mengangkat persoalan separatis di Papua. Mereka terus mengkampanyekan bahwa bagaimana agar Papua ini bisa keluar dari NKRI, kakak. Nah, ini Kakak Rahma bagaimana melihat teman-teman ini? Apakah memang ini sudah lama dirawat atau memang ada gerakan terstruktur, sistematis dan masif ini, kakak? Iya sih, Bang Mul. Terima kasih. Memang bicara konteks separatis ini sudah berapa puluh tahun ya. Wah, sudah puluh tahun ya? Puluhan tahun ya, kalau kita mau bilang. Kira-kira tahun berapa sih, kakak? Gejolak Papua ini kan mulai dari tahun 60-an itu. 60-an. Sampai dengan 2023 hari ini gitu. Terlihat terorganisir, sistematis, masif pergerakannya, kemudian masih hidup sampai dengan 2023 ini kan pertanyaan besar di situ, Bang. Kenapa kok apa selama ini gerakan itu masih tetap tumbuh dan kemudian berkembang dan bergerak secara konsisten gitu. Nah, ini yang satu bentuk alasan kenapa sampai kemudian Papua itu terlambat dalam pembangunan, terlambat dalam kemajuan gitu. Masih masuk dalam wilayah kategori daerah termiskin, sedangkan dilihat dari sumber daya alamnya katanya surga kecil yang jatuh ke bumi, tapi tidak berupa surga begitu kan. Makanya surga kecil tapi warga Papua merasakan neraka ya. Itu akibat apa begitu. Kalau saya mau sampaikan di sini bahwa kita harus introspeksi diri, kita masyarakat Papua ini introspeksi diri. Banyak hal, termasuk salah satu gerakan separatis ini gitu. Itu masih intens loh sampai sekarang. Masih intens itu, makanya sampai dengan 2023 ini masih hidup ini gerakan. Apa yang melandasi ini gerakan ini? Gimana cara penanganannya kemudian bisa menyelesaikan ini masalah-masalah yang ada di dalam Papua, terkhusus gerakan separatis terorisme ini. Sampai sudah diembelkan oleh negara ini bagian dari kelompok teroris. Betul. Kenapa masih bisa hidup sampai 2023 ini? Karena di dalam gerakan yang masif ini ada
proses kaderisasi di situ, Bang. Oh, ada yang di kader. Proses kaderisasi begitu. Ya kalau tanpa di kader mana mungkin mau ada pasukan terus kan, mau ada Ini gerbong terus. betul-betul ada yang dirawat gitu kan. Iya. Ada proses kaderisasi di sini, ada proses regenerasi yang terus hidup, bergerak. Makanya tidak heran ketika 2023 ini masih ada dan makin kencang ini barang. Gitu. Kalau tadi kan disebut Kak, Ketua sebut dari tahun 60-an lah ini. Mulai lahir ini gerakan karena persoalan pembangunan terlambat, tidak meratanya pembangunan, tidak berkeadilan. Berarti ini yang kader ini, yang di kader memang terus diambil ya. Maksudnya dari Papua ada barangkali mahasiswa yang datang ke mana, mahasiswa Papua yang belajar ke luar Papua, di Jawa, di Kalimantan atau Sulawesi, itu kan banyak yang tumbuh itu Kakak. Iya Bang. Maksudnya mereka itu saling tarik menarik ya atau bagaimana? Jadi proses kader ini kan banyak cara bisa dibuat itu. Baik itu di wilayah Papua sana yang kemudian anak-anak muda, anak-anak generasi Papua itu digenjot pikirannya di situ. Bisa juga melalui itu tadi wilayah-wilayah rantauan kota studi ketika anak-anak Papua ini mau keluar menimbah ilmu, kemudian gerakan itu menjaga di pintu-pintu masuk kota studi ini, Bang. Jadi ada proses kaderisasi di situ. Ada proses kaderisasi di situ. Ini dilihat muka-mukanya barangkali ini mukanya masih logo-logo. Masih bisa adik-adik mahasiswa baru kan yang baru dari kampung, dari Papua yang nggak tahu tentang hal-hal itu. Tujuannya ke kota studio untuk menimba ilmu, dapat pengalaman, balik ke Papua, bangun Papua. Tapi hari ini kondisi itu ternyata berbeda jauh dengan harapan dan pandangan itu, gitu. Bahwa konteks Papua, keterlambatan pembangunan, kemudian ketertinggalan, itu karena ulah orang Papua sendiri, kita sendiri, Bang, yang membatasi ruang-ruang itu untuk harus kita mau mengembangkan diri, mau berkarya, mau berinovasi untuk kemajuan Papua, namun dibatasi. Siapa yang membatasi? Yang membatasi ini itu tadi gerakan-gerakan kontra nasionalis ini gitu. Itu banyak yang saya temui. Terus kita eksponen muda Papua sejauh ini mencoba bangun silaturahmi, kemudian pengembangan sumber daya manusia untuk anak-anak Papua, terkhusus di wilayah Jawa Bali ini ya. Kita bilang bisa pusat sentral pendidikan di dalam Indonesia ini kan, di dalam wilayah Jawa Bali ini. Tapi ya itu yang kita temukan di lapangan seperti itu, Bang. Jadi kalau mau dikata anak-anak Papua ini ada sekelompok orang, sekelompok organ yang kemudian mempunyai misi besar untuk proses pembodohan anak-anak Papua, proses pembodohan generasi Papua, proses pembodohan regenerasi anak-anak Papua yang kemudian cemerlang dan menjadi harapan negeri ke depan. Jadi proses itu sengaja dilakukan gitu. Ada kita temui itu tindakan-tindakan penjajahan, diskriminasi, intimidasi. Itu terjadi. Maksudnya dalam bentuk menghilangkan rasa nasionalisme itu di tubuh anak-anak Papua gitu. Jadi anak-anak ini ketika taruhlah mahasiswa baru ketika masuk di wilayah studi, kemudian langsung digembleng itu. Ya kan? Anak-anak Papua ini, mahasiswa Papua, sebagian besar mau ikut untuk kegiatan dari lembaga A, lembaga B, lembaga C, yang tujuannya untuk pengembangan diri, menambah wawasan, menambah ilmu pengalaman, untuk bekal kembali membangun negeri. Itu pun nggak bisa untuk ikut sembarang itu kegiatan. Apalagi kegiatan yang sifatnya nasionalis atau ada embel-embel merah putih lah. Jadi saya mau sampaikan ini secara publik biar masyarakat ini tahu semua. Orang tua di daerah, di kampung sana pun juga harus tahu gitu. Bahwa situasi dan kondisi anak-anak mereka yang ada di tanah rantau hari ini emergensi betul. Kenapa saya bilang emergensi, Bang?
Karena itu kita hari ini pandang Papua dalam jangka 10-15 tahun sampai 20 tahun ke depannya Papua krisis. Krisis. Papua benar-benar krisis, krisis kepemimpinan, krisis mental, krisis Pendidikan. sumber daya manusia, Betul, krisis betul. nasionalisme, krisis betul. Dengan situasi Berarti nggak krisis Papua, moneter Bang ya? ya bisa sampai pada tingkat itu, Krisis moneter. bisa sampai pada tingkat itu. Yang hari ini bahwa kita bisa lihat Papua hari ini kan dengan spesialnya Papua terhadap di mata negara ya kan. Apa Sampai dari ada ini loh Bang, dana otsus untuk ya dana spesial khusus Papua. dan otsus sudah berjalan 20 tahun dan kemudian hari ini berlanjut lagi. Betul. Dari 2001. Itu spesialnya Papua di mata negara. Betul. Itu dengan saking cintanya itu. Ibarat dia anak itu anak bungsu itu anak paling disayang. Ya, yang paling spesial lah, karena ada dua daerah saja di dalam negara sini, Aceh dan juga Papua. Betul. Yang mempunyai keistimewaan itu tersendiri. Betul. Namun itu tidak sesuai ekspektasi yang kita lihat di lapangan bahwa negara memberikan semuanya itu untuk tujuannya kesejahteraan masyarakat Papua, pembangunan masyarakat Papua. Namun itu tidak terrealisasi baik begitu. Siapa yang harus disalahkan? Hari ini mau salahkan negara, kalau saya enggak gitu. Saya menurut tidak. Kakak siapa yang disalahkan? Saya tidak. Karena kalau mau disalahkan ya kita orang Papua sendiri gitu. Itu yang harus tadi saya sampaikan lebih awal. Kita harus introspeksi diri gitu. Apa yang salah dari dalam hal ini? Mau bicara apa? Mau bicara penggunaan anggaran di wilayah-wilayah otsus itu bukan saudara-saudara kita dari Nusantara begitu. Tapi bukan siapa? Bukan yang jalankan itu siapa? Yang jalankan otomatis secara aturan otsus ini dari sisi pelaksanaan penggunaan anggaran kan pemimpin daerah. Ya. Baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten. Dan itu pimpinan-pimpinannya ya jadi sudah dibatasi dengan ruangan otsus itu, dibatasi bahwa harus orang asli Papua. Betul. Harus bukan saudara-saudara Nusantara yang menjadi pimpinan di daerah. Maka kemudian hari ini kita harus introspeksi diri. Anggaran itu siapa yang kelola gitu. Kita di Papua bilang sampai Tuhan turun dari langit ke bumi juga, tetap masih seperti begitu Papua. Tetap masih seperti begitu. Karena ada nabi yang diutus ya. Utus untuk turun ke bumi di Papua, ya kan? Tetap masih seperti begitu. Bahwa sampai kiamat pun juga tetap Papua masih seperti begitu begitu. Jadi bagaimana caranya ini? Lembaganya kakak tadi yang eksponen muda ya. Eksponen muda ini kan kebanyakan yang bergerak ini teman-teman tadi yang mahasiswa dari Papua merantau belajar, direkrut, didoktrin ya kan, doktrin salah-salah, bahkan sudah jadi paradigma baru bahwa Papua itu punya harus keluar dari Indonesia. Dari gunanya Indonesia untuk Papua ya kan. Kita dirampok aja terus ini. Nah, eksponen muda ini bagaimana kakak melakukan gerakan untuk antisipasi itu? Ya Bang, jadi kakak masih NKRI kan? Masih kan? Masih. Ya. Kita stop ini podcast. Bahaya, Pak. Jadi kalau mau dibilang kalau versi saya bukan NKRI. Ya, NKRI itu masih pakai harga. Kalau saya merah putih sampai mati. Merah putih ya. Kalau NKRI kan merah putih bicara NKRI enggak ada harga. Sampai mati di situ. Harga kan masih bisa ditawar. Masih bisa ditawar menawar. Mati enggak bisa ditawar. Sampai mati. Jadi gitu Bang. Kalau eksponen muda Papua lebih kepada bagaimana pengenjotan dalam sumber daya manusia Bang. Itu yang paling penting. Jadi gerakan kantornya juga dengan mengelola, manage SDM-nya ya. SDM ini Bang. Itu yang paling penting. Kenapa? Bahwa landasan kehidupan yang paling penting adalah ilmu gitu. Kata pakar si Albert Einstein juga sampaikan bahwa ilmu tanpa agama itu pincang, agama tanpa ilmu itu pun juga buta kan gitu.
Kemudian dalam seluruh agama pun juga menganjurkan untuk harus berilmu kan gitu. Bahkan kalau Muslim kan Muslim ikra, ya, harus membaca. ikra gitu, di Kristen dan lain-lain pun juga menyuarakan untuk harus manusia itu berilmu. Itu makanya sasaran penting kami dari sisi pergerakan eksponen muda Papua ini bagaimana harus pengenjotan sumber daya manusia ini sehingga kantor gerakan doktrinisasi ini. Sehingga itu masyarakat Papua bisa menganalisa sendiri mana yang kemudian bermanfaat untuk harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, mana yang lebih penting gitu. Apakah gerakan separatis referendum ini bermanfaatkah untuk orang Papua ataukah enggak? Itu harus dipertegas itu. Itu dia Bang. Apakah manfaat dan mudaratnya? Manfaatnya apakah kita apakah Papua merdeka itu kemudian sudah menjamin masyarakat Papua itu sejahtera, hidup seakan-akan seperti di surga tadi, apakah seperti itu, ataukah malah lebih hancur? Gitu. Kalau nggak dikelola oleh memang kolaborasi antara orang teman saudara di Papua dengan teman-teman luar Papua. Ya Bang. Apalagi kalau jadi merdeka, Bang. Bahasa apa kira-kira? Nah, itu dia Bang. Bahasa persatuan. Kan tetap Indonesia yang dipakai ya. Mau pakai bahasa sedangkan itu masih salah satu contoh kecil kan bahasa. Bicara bahasa di dalam Papua pun juga. Anggaplah banyak ini kita bahasa. tidak inginkan ya. Anggaplah seandainya dia mau merdeka, misalnya teman-teman di Papua merdeka, terus bahasa persatuannya apa? Itu dia. Kembali Indonesia. Di dalam Papua sendiri banyak suku dan banyak juga bahasa gitu. Jadi bahasa mana yang mau dipakai? Betul. Dan semua berbeda-beda. Apakah kita pakai bahasa Thailand aja atau bahasa apa? Bahasa Portugis ya kan? Kalau Thailand agak susah. Tulisannya aja susah, cacing ya kan? Kita mau baca juga kasih orang teman-teman Papua aduh. Makanya Bang, rumit lah. Enggak. Sebenarnya itu anak-anak Papua ini, kita orang Papua ini yang paling penting itu bagaimana memperbaiki pengetahuan kita, sumber daya manusia kita, sehingga hari ini kalau kita mau membangun Papua bukan hanya sebatas omongan gitu, tapi harus dibekali dengan ilmu dan pengalaman yang kuat gitu. Itu yang terus buat terorganisir bertahan nggak kira-kira backing ini, yang awal yang backup ini gerakan-gerakan itu menurut kakak? Iya Bang. Kalau yang merawat ini yang dinamakan senior dari tiap-tiap daerah itu yang fokusnya untuk itu. Fokusnya untuk pergerakan separatis ini. Ada dana juga nggak? Ya kalau mau bilang ada yang mendanai, sehingga itu roda itu masih bergerak terus kan, entah itu porosnya itu dari mana. Apakah dari luar kah atau dari luar kah ataukah dari swasta kah atau apa, itu yang kemudian menjadi PR besar itu, baik itu untuk untuk kita masyarakat Papua maupun negara, bahwa hari ini bagaimana fokus kita kalau memang benar-benar mau menyelesaikan masalah Papua ini. Kalau menurut saya versinya bukan lagi versi militer gitu. Kita nggak bisa selesaikan masalah Papua dengan senjata, secara militer atau secara angkat senjata, tapi hari ini secara intelek gitu. Peperangan intelektual ini. Bagaimana manusia Papua itu kita harus bekali dengan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa berpikir membatasi ruang-ruang tadi gitu. Jadi sasaran pentingnya itu memutus rantai perkaderan ini. Itu penting. Memutus rantai perkaderan ini yang paling penting. Karena kalau dia terus tumbuh kaderisasi, bakal berhenti. Iya, makanya saya bilang tadi sampai Tuhan turun ke bumi juga tetap ini barang tidak akan bisa selesai. Itu yang menjadi perhatian negara harus hari ini, bahwa ada cara yang lebih efektif untuk selain dari pendekatan represif ya, pendekatan militer. Kita seberapa banyak kemudian mahasiswa Papua di luar Papua ini yang kemudian terkontaminasi untuk melakukan kebencian dan melawan negara. Iya Bang. Kalau dari sisi data itu secara internal kita sudah kemas ya. Ada pegangan ya? Ada pegangan. Jangan dibocorkan dulu sini kan takut. Iya. Nanti kita sudah kita dicari nih kan. Kita sudah kemas memang ya. Jadi
gerakan ini memang tidak bisa dibiarin, Bang. Tidak bisa dibiarin demi kepentingan bangsa dan manusia Papua hari ini. Gitu bahwa hari ini dengan kehadiran DOB Ya pemekaran betul. provinsi-provinsi Untuk baru. pemerataan. Yang tadinya 2 provinsi di Papua hari ini Sekarang sudah udah tambah 5. ada 6. Ada 6 ya. 6 provinsi. Di bawah provinsi itu pun pasti ada banyak kabupaten juga Betul. itu. Dan pertanyaan besar, siapa yang nantinya bertanggung jawab di situ? Betul. Siapa yang nantinya menjadi menjadi harapan untuk menjalankan roda pemerintahan itu baik di tingkat provinsi sampai di kabupaten. Siapa lagi kalau bukan anak-anak Papua sendiri? Harus anak Papua. Dan hari ini pertanyaan besar, apakah anak Papua sudah siap untuk kondisi itu? Sudah siap belum gitu? Menurut kakak sudah siap belum kira-kira? Nah itu, kalau menurut saya hari ini belum siap gitu. Belum siap dan harus mempersiapkan diri gitu. Jangan kemudian otaknya dikotori dengan gerakan-gerakan yang merugikan diri sendiri gitu. Merugikan anak-anak Papua sendiri gitu. Merugikan orang tua begitu, apalagi orang tua. Orang tua di kampung ini lagi setengah mati. Kasihan orang tua kita kerja setengah mati banting tulang untuk berharap anaknya sekolah baik, ini baik, nggak tahu kondisinya sebenarnya di dalam kota studi itu. Ternyata ada gabung dengan gerakan ini, gerakan yang gak jelas, yang merugikan masa depannya. Nah itu yang kemudian menjadi landasan bahwa hari ini Eksponen bergerak untuk penyelamatan harus kayak jadi nabi nih ya, penyelamat ya kan? Kalau sampai tingkat itu juga enggak harus menyelamatkan bumi Papua. Jadi menurut kakak apa kira-kira harapan kakak ini ataupun apa sebaiknya ini harus dilakukan oleh negara ya supaya paling tidak gerakan-gerakan separatis ini bisa paling tidak kita segera hentikan lah, terutama untuk bagaimana memutus rantai kaderisasi yang mendoktrin gerakan separatis itu kakak. Iya Bang, memang butuh sinergitas antara negara dan juga masyarakat gitu. Dalam hal ini di wilayah militer dan juga kemudian anak-anak Papua ini harus ada butuh sinergi yang baik gitu untuk menyelesaikan masalah konflik Papua. Pendekatan dengan cara pendekatan apa? Baik itu militer. Hari ini kalau mau benar-benar mau selesaikan konflik di Papua sana, militer bergerak dengan versinya gitu. Maksudnya sampai dengan hari ini kan dipersenjatai juga itu gerakan KKB ini. KKB mereka dibekali dengan senjata. Bagaimana tugas militer yang membatasi itu? Kemudian mungkin tugas masyarakat dalam hal ini pemuda dan mahasiswa untuk membatasi roda regenerasi, roda perkaderan tadi, bermain juga dengan versinya, membatasi dari sisi ruang intelek ini, sehingga tidak lagi terjadi adanya kaderisasi di situ. Kemudian anak-anak Papua ini bisa digembleng, dididik dengan baik, sehingga dari sisi kerasnya persenjataan selesai, militer bergerak dengan versinya, kita anak-anak Papua yang mempunyai nasionalisme yang tinggi juga bergerak dengan versi kita gitu. Sehingga pendekatannya intinya pendekatan intelektual ya, negara juga harus turun tangan dengan pendekatan intelektual, bukan lagi dengan cara represif. Karena yang paling penting ini adalah bagaimana kemudian para mahasiswa yang dari Papua yang masuk ke atau keluar ke berbagai daerah ya, masuk perguruan-perguruan tinggi ternama di Papua, ini harus kemudian kita jaga dengan baik kan? Harus jaga dengan baik supaya mereka tidak ikut terkontaminasi dan NKRI-nya tetap merah putih sampai mati bukan NKRI sampai mati. Itu harus kita jaga. Ya, Bang. Nah, terakhir ya Kak, ini sebagai pertanyaan juga terakhir, bagaimana kemudian gerakan yang akan dibangun oleh teman koresponen ke depan ya, lembaganya Kak Ketua tadi, gerakan apa yang harus segera dibangun dalam waktu singkat-singkatnya dan secermat-cermatnya ya untuk bisa ini diusulkan kepada negara. Gerakan apa yang harus dibangun teman-teman eksponen? Ya, kalau dari pandangan eksponen itu tadi,
lebih kepada gerakan pencerdasan ini dari sisi sumber daya manusia itu. Banyak gagasan-gagasan yang kemudian kita sudah rampung untuk kemudian ini harus disebarkan gitu dan digenjot di situ. Baik dari kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C sudah kita siapkan untuk Ada gerakan bagaimana program memberikan. prioritas. Ada, Bang. Gerakan program prioritas kita ini salah satunya ya Papua Digital Academy. Gitu. Papua Digital Academy. Itu. Bang. Dan sudah bergerak ke belakangan ini si wilayah Jawa Bali di sini. Jawa Bali. Jadi tujuannya sasarannya untuk mengasah itu. Akan ada rencana berkembang di luar Jawa Bali? Iya, Bang. Dan kita akan memberikan sentuhan kepada seluruh mahasiswa Papua, baik di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia. Itu yang menjadi program prioritas. Bagaimana merangsang imajinasi, kreativitas, keilmuan anak-anak Papua ini dirangsang lewat Papua Digital Academy gitu. Jadi dibuka ruang kreativitasnya di situ. Jadi masing-masing dengan skill basic demand-nya, skill dasarnya, di situ yang kemudian kita hasah di situ. Jadi jangan lagi teman-teman anak-anak Papua terjebak dengan situasi-situasi politik, maksudnya dalam hal ini gerakan-gerakan kontra itu tadi, tapi bagaimana bisa lebih memanfaatkan diri lebih bermakna dari sisi pengembangan potensi itu tadi. Berupaya preventif ya, memutus mata rantai kaderisasi separatis ini. Seperti itu. Terima kasih Kak Ketua. Siap. Ya. Jadi pada intinya kita berharap bahwa Papua tetap NKRI dan teman-teman mahasiswa dari Papua, teman-teman muda dari Papua senantiasa juga dicerdaskan dia punya intelektual dan tidak terdoktrinisasi, tidak tersentuh oleh gerakan-gerakan separatis karena mereka sebagai harapan bangsa ya Kakak. Betul, dan semoga ya seperti Kakak Ketua bilang tadi, semoga tidak terjadi walaupun Tuhan turun ke tanah Papua, tetap Papua selalu baik-baik saja Kakak ya. Terima kasih banyak Kakak Ketua atas kesempatannya hadir di Talang Institute. Ya, kita selalu berharap harapan kita sama, NKRI harga mati Kakak ya. Siap. Ya, sekian, tetap stay dan tetap terus saksikan channel podcast dari Talang Institute, literasi dan kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.